Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua kemudahan-kemudahan dalam menggapai kemaslahatan dan kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Infitar, dan insyaallah biidznillah wa bi'aunihi subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim dari karya beliau, surat berikutnya, yakni surat Al-Mutaffifin, biidznillah tabaraka wa ta'ala. Kita persilahkan untuk membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mutaffifin atau juga disebut dengan surat Wailul lil Mutaffifin merupakan surat yang para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat apakah ia Makkiyah ataukah ia Madaniyah. Apakah surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, ataukah surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang status surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Para ulama berbeda pendapat sehingga ada sebagian yang berpendapat dia Makkiyah, ada sebagian berpendapat dia Madaniyah. Bahkan ada kelompok yang ketiga dari para ulama mengatakan
bahwa surat ini sebahagiannya Makkiyah, sebahagiannya Madaniyah. Ya, jadi sebagian ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, dan sebagian ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di antara ulama yang berpendapat bahwa surat ini adalah Madaniyah. Maka dalam tafsir beliau rahimahullah, beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain. Ya, beliau hanya menjelaskan bahwa surat yang mulia ini adalah Madaniyah. Ya, menukil pendapat sebagian para ulama rahimahullahu taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan riwayat, ya, satu athar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengisyaratkan bahwa apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merupakan sebab nuzul atau sebab turunnya surat yang mulia ini. Ya, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Lamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan, fa anzalallah wailul lil mutaffifin, fahassanul kaila ba'da dhalik." Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, artinya setelah beliau hijrah, maka beliau dapati bahwa penduduk Madinah adalah masyarakat yang sangat buruk dalam masalah takaran mereka. Ya, mereka sangat buruk dalam menakar. Artinya mereka selalu melakukan kecurangan dalam takar menakar, dalam timbang menimbang, mereka selalu melakukan kecurangan padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailul lil mutaffifin. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan apa yang difirmankan oleh Allah dari surat yang mulia ini, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Sehingga dikatakan fahassanul kaila ba'da dzalik. Akhirnya penduduk kota Madinah, ya, memperbaiki sistem dalam menakar dan memperbaiki sistem dalam penimbangan mereka yang selama ini mereka selalu melakukan kecurangan padanya. Yang ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di mana beliau lebih condong dengan pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah. Ya, walaupun sebagian para ulama sebagaimana kita sebutkan tadi berpendapat bahwa surat ini adalah Makkiyah. Ya, dan ini dianut oleh mayoritas para ulama ahli tafsir bahwa surat yang mulia ini pada hakikatnya turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau, atau tepatnya di akhir-akhir masa fase Makkah sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kenapa terjadi khilaf, perbedaan di kalangan para ulama, apakah surat ini adalah Makkiyah atau Madaniyah? Bahkan ada sebagian berpendapat sebahagiannya Makkiyah, sebahagiannya Madaniyah. Karena tatkala kita lihat konteks yang ada dalam surat yang mulia ini dari ayat-ayatnya, ya, para ulama melihat bahwa konteks daripada ayat-ayat dari surat Mutaffifin ini mengarah kepada sifat yang dimiliki oleh ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Ya. Coba kita sedikit memperhatikan, ya, beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini, di mana telah kita jelaskan pada awal-awal pertemuan dahulu bahwa mayoritas dari surat-surat yang ada dalam juz Ammah ini adalah Madaniyah. Ya, para ulama adalah Makkiyah. Ya, kenapa disebut dengan Makkiyah? Karena mayoritas surat-surat Makkiyah itu adalah surat dan ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhirat. Ya, tentang hari akhirat. Ya, maka kita dapati dari surat yang mulia ini seperti ini. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin." Ya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan, kata Allah, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang al-abrar pada hari kiamat, ya, pada hari akhirat dalam surat
Al-Mutaffifin ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, yang selalu berbuat baik itu tersimpan di dalam Illiyyin. Jadi ayat-ayat yang berbicara seperti ini di dalam Al-Quran, ini biasanya adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam sebelum hijrah. Ya, begitu juga kalau kita perhatikan ayat yang ke-13 dari surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang komentar orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, ia berkata, itu adalah asatirul awwalin. Itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Yang mana kalimat-kalimat ini adalah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah saat itu. Ya. Kemudian juga tatkala kita perhatikan surat Al-Mutaffifin ayat 29 yang mengisyaratkan bahwa orang-orang kafir selalu menghina, mengejek dan merendahkan orang-orang yang beriman. Yang mana yang seperti ini, sikap seperti ini, perbuatan seperti ini tidak didapati oleh kaum muslimin secara umum di kota Madinah An-Nabawiyah. Akan tapi sikap orang-orang kafir yang mereka lakukan sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29, ini adalah perbuatan yang mereka selalu alami, yang mereka selalu rasakan tatkala mereka hidup di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kata Allah, ini orang-orang kafir, adalah mereka orang-orang yang selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, sehingga mayoritas para ulama di tafsir mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah, turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, tepatnya di akhir-akhir fase Makkah. Ya, sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ala kulli hal, sekalipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang status surat ini Makkiyah atau Madaniyah, atau sebahagiannya Makkiyah atau sebagainya Madaniyah, akan tapi ini sama sekali tidak berpengaruh tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah, hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang mulia ini. Dan surat yang mulia ini mencakup 36 ayat yang insyaallah akan kita coba untuk mentafsirkannya satu persatu sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau kita mentafsirkan surat-surat sebelumnya dari tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin." Ya, wailul lil mutaffifin, yang artinya kecelakaan besarlah, kata Allah, bagi orang-orang yang mutaffifin, ya, orang-orang yang curang. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wailun kalimatu adzabin wa wa'id lil mutaffifin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wailun, wail ini maknanya adalah kalimatu adzabin wa wa'id. Ini adalah ungkapan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna siksa dan ancaman. Bagi siapa? Al-mutaffifin. Yani bagi orang-orang yang curang. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul lil mutaffifin, hakikatnya Allah sedang mengancam, ya, siksa yang sangat berat, hukuman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Ya, walaupun sebagian para ulama menyebutkan bahwa wailun itu adalah wadin fi jahannam. Ya, wailun itu artinya adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Artinya Allah SWT mengancam orang-orang yang melakukan kecurangan dengan siksaan yang akan dia terima di neraka jahanam, di dalam sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Akan tapi para ulama mengatakan yang sahih wallahu taala alam,
dikembalikan kepada bahasa Arab itu sendiri, karena wail ini adalah sebuah ancaman. Wail ini adalah sebuah ancaman yang disampaikan dan siksa yang diancamkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tertentu yang pada ayat yang mulia ini adalah tatfif atau kecurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang-orang yang melakukan kecurangan yang diancam dengan ancaman siksa yang sangat berat pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ya, ini tatkala posisinya sebagai pembeli. Ya, posisinya sebagai pembeli, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila mereka menerima takaran, artinya mereka sebagai seorang pembeli, ya, dari orang lain, maka mereka minta yastawfun, mereka minta dipenuhi. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan ini adalah tafsir, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah orang-orang yang diancam dengan siksa yang berat yang melakukan kecurangan. Mereka adalah akhadhu minhum wafa'an amma sabata lahum qablahum. Yani orang-orang yang selalu meminta sempurna, ya, selalu meminta penuh, ya, tatkala mereka menagih atau meminta haknya yang ada pada orang lain. Yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. Mereka meminta untuk dipenuhi hak mereka tanpa pengurangan sedikit pun. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan misalnya perdagangan, dikaitkan dengan jual beli tatkala seorang menjadi konsumen atau pembeli, kemudian ditakarkan untuknya atau ditimbangkan untuknya, maka dia meminta untuk diberikan secara sempurna dan tidak mau untuk dikurangi. Ini sifat yang pertama. Dan ini pada hakikatnya tidak tercela. Ya, pada hakikatnya tidak tercela. Artinya tatkala kita menuntut hak kita secara sempurna ini tidak tercela. Ya. Akan tapi kaitannya dengan ayat berikutnya, ini ayat yang ketiga. Jadi tatkala mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk disempurnakan, mereka minta untuk dipenuhi. Kemudian ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di sini adalah masalahnya, di sini adalah kecurangannya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang, artinya mereka sebagai pedagang, mereka sebagai penjual barang untuk orang lain, maka mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, ya, melanjutkan tafsirnya pada ayat yang ketiga, beliau mengatakan, ai idza utun nas haqqahum atau nas haqqahum alladhi lin-nasi 'alaihim bikailin aw waznin yukhsirun ay yunqisunahum dzalik. Ya, di mana apabila orang ini memberikan kepada manusia hak mereka, alladzi linnasi alaihim, artinya dia sebagai penjual, dia sebagai pedagang, kemudian dia menimbangkan atau menakarkan apa yang dipesankan kepadanya dari orang lain, yungkisunahum dzalik, mereka menguranginya, ya, imma bimikyal, imma dengan takaran, dalam takaran atau timbangan naqisain, artinya takaran dan timbangannya memang dia lakukan kecurangan padanya, seperti takaran yang dipakai tidak sesuai dengan yang disepakati, atau timbangan memang dikurangi olehnya, au bi adami mil'il mikyali wal mizan, atau mungkin dalam barang yang sedang ditakar atau barang yang sedang ditimbang itu dia kurangi. Karena kecurangan bisa terjadi pada dua hal ini. Imma alat untuk menakar dan menimbang itu dia lakukan kecurangan padanya, atau memang alatnya adalah yang baik. Alatnya sudah pas, sudah sesuai, akan tapi dia kurangi apa yang dia timbang padanya atau yang dia takar padanya. Fahada sariqatun li amwalin nas wa adami insafin lahum minhum. Al-Imam Sa'di mengatakan ini merupakan salah satu di antara bentuk mencuri harta manusia. Ya, salah satu di antara bentuk mencuri harta manusia atau mengambil harta manusia tanpa hak. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa mereka orang-orang mutaffifin? Orang-orang mutaffifin adalah orang-orang yang apabila ia menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Namun tatkala mereka yang memberikan takaran dan timbangan untuk orang lain, maka mereka melakukan kecurangan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengingatkan ya, bahwa tatkala kita sebagai pembeli, kita sebutkan tadi bahwa tidak tercela bagi kita menuntut sempurna. Tapi hati-hati menuntut lebih. Hati-hati meminta lebih. Ini kadangkala satu fenomena yang hendaknya diperbaiki. Kita bertemu dengan beberapa pedagang. Kemudian kita sampaikan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang melakukan kecurangan dalam perdagangan, dalam jual beli. Apakah dengan mengurangi barang yang akan ditakar atau ditimbang, atau mungkin merubah takaran dan timbangan itu. Kedua-duanya diancam. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang mesti kami lakukan. Maka kita tanya, kenapa dikatakan mesti dilakukan? Bukankah ini adalah dosa yang akan berujung kepada perhitungan nanti tatkala kita bertemu dengan Allah? Dia mengatakan bahwa jika seandainya kita tidak melakukan kecurangan, maka yang terjadi adalah kerugian dalam perdagangan kami. Ya. Contoh misalnya seorang pedagang yang waktu itu kita temui, seorang pedagang misalnya ikan misalnya. Ya. Dia menimbang sesuai dengan ukuran yang benar. Namun biasanya dia katakan seorang pembeli, ya, tatkala sudah ditimbang sesuai dengan ukuran yang pas. Misalnya 1 kilogramnya, ya, harganya adalah, taruh kita katakan 30.000, ya, sudah pas, sudah sesuai. Namun kadangkala, ya, beberapa orang ibu-ibu, tatkala ditimbang sudah sesuai dengan takaran yang pas, dia dengan mudah menambahnya lagi. Dia masukkan secara paksa 1 ekor. Sehingga akhirnya menjadi berapa? 1 on atau 1,5 kilo on. Itu kalau seandainya pembelinya 1, ini mungkin masih bisa untuk ditutupi dengan keuntungan. Namun jika seandainya pembelinya lebih dari 1, mungkin belasan, ya, atau bahkan sampai puluhan, atau mungkin sampai ratusan misalnya, maka yang terjadi adalah kerugian. Sehingga akhirnya inilah yang menyebabkan kami harus melakukan kecurangan dalam timbangan. Sehingga jika seandainya kami timbang di situ 1 kilo, pada hakikatnya mungkin masih 9 ons. Sehingga tatkala nanti ibu-ibu ini menambah, ya, menambah dengan sesuka hatinya, maka pada hakikatnya dia menambah sesuatu yang sesuai dengan ukuran. Kemudian tatkala kita tanyakan, jika seandainya ada seorang ibu-ibu mungkin tidak menambah, pada hakikatnya Anda sedang menimbang 9 ons. Tentunya di sini ada masalah, ada kezaliman. Maka dia mengatakan kalau seandainya memang dia tidak menambah, kami yang akan menambahnya. Maka ini kita katakan ini adalah fenomena yang hendaknya diperbaiki. Fenomena yang hendaknya diluruskan. Jika seandainya kita lihat misalnya timbangan itu sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama, dengan harga yang sudah kita sepakati bersama, tidak usah minta untuk menambah dan sebagainya. Karena kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah menyadari bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini tidak berakhir di dunia. Itu semua akan dilanjutkan dalam kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kita sebagai seorang pedagang kemudian melakukan kecurangan, yang orang-orang yang kita khianati, yang kita curangi dalam kehidupan dunia ini, akan menuntut kita tatkala kita bertemu dengan Allah. Kemudian tatkala kita sebagai seorang pemilih, jangan sampai kita menambah sesuka hati kita, padahal saudara kita tidak ada kerelaan dalam hatinya. Dia tidak rela dengan penambahan itu.
Maka tatkala kita seakan-akan memaksa, kita seakan-akan merampas, yakinlah dan ketahuilah, semuanya ini ada perhitungan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan minta sesuai dengan timbangan yang benar, sesuai dengan ukuran yang sudah kita sepakati dari awal dengan harganya. Adapun meminta untuk menambah, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana melakukan kecurangan, mengurangi ya dalam sukatan dan timbangan, ini juga merupakan perkara yang sangat tercela dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecelakaan besarlah kata Allah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi. Bahkan bukan sekedar minta untuk dipenuhi sebagaimana kita jelaskan, minta untuk ditambah. Ini tercela. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berpikir bahwa yang kita lakukan, yang kita meminta untuk menambahnya atau menguranginya, melakukan kecurangan padanya adalah sesuatu yang sedikit. Mungkin hanya tidak sampai sekian ons, mungkin hanya 1 garis atau setengah garis dan sebagainya dalam timbangan. Ya, maka kita katakan bahwa sekalipun sedikit, sekalipun kita anggap remeh, tapi Allah sudah mengancamnya dalam ayat yang mulia ini. Karena para ulama mengatakan mutaffifin itu jamak dari mutaffif. Tafif ya, dalam bahasa Arab adalah asy-syai'ut tafihul haqir. Ya. Jadi mutaffifin jamak dari mutaffif. Ini pelaku, isim fa'il. Sedangkan tafif dalam bahasa Arab adalah setiap sesuatu yang remeh. Setiap sesuatu yang sedikit, itu disebut dengan tafif. Artinya dia melakukan kecurangan dalam perkara yang sangat sedikit sekali. Sekalipun sedikit, tapi tetap diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika seandainya banyak. Kecurangan dilakukan dalam jumlah yang banyak. Jika seandainya dalam jumlah yang minim saja, jumlah yang sedikit saja, Allah mengancamnya dengan wail. Kecelakaan besarlah kata Allah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam perkara yang remeh. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang besar, kemudian ia melakukan kecurangan padanya. Ini tentunya ancamannya lebih berat. Ya, ancamannya lebih berat. Karenanya Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, wa idza kana hadzal wa'id 'ala alladziina yabkhasuna an-nasa bil mikyali wal mizan falladzi ya'khudhu amwalahum qahran aw sariqatan aula bihadzal wa'id minal mutaffifin. Ya, beliau mengatakan jika seandainya ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan dalam sukatan dan timbangan, dalam takaran dan timbangan, dalam jumlah yang sepele, dalam jumlah yang sedikit, ini diancam oleh Allah SWT. Apatah lagi orang-orang yang mengambil harta manusia ya dengan merampok, mengambil harta manusia dengan mencuri, maka tentunya mereka lebih diancam dengan ancaman yang lebih berat dari ini. Ya, maka kita sampaikan, jangan kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini sedikit. Yang kita lakukan sedikit, kecurangan yang remeh, kecurangan yang sedikit, jangan. Karena Allah SWT tatkala mengancam, maka Allah SWT berfirman, wailul lil mutaffifin, yakni kecurangan yang dilakukan dalam perkara yang sekalipun remeh, sekalipun sedikit. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, ayat pertama, kedua dan ketiga, ada satu pentafsiran yang sangat baik untuk direnungkan oleh setiap kita. Ya, kita lihat pentafsiran beliau ini, ya, subhanallah, adalah pentafsiran yang syamil, yang mencakup banyak perkara. Di mana beliau tatkala mentafsirkan kecurangan yang diancam
dengan siksa yang sangat berat di akhirat kelak, ini bukan hanya dalam perdagangan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di antara contohnya tadi. Akan tapi dalam semua hal, kita tidak boleh melakukan kecurangan. Ya. Artinya, tatkala seorang apabila menguntungkan dirinya, maka dia mau melakukannya. Apabila tidak menguntungkan dirinya, dia tidak mau melakukannya. Ini bahagian daripada kecurangan. Apabila ia memiliki hak dan kewajiban, apabila ia memiliki hak dan kewajiban, ya, hak itu adalah sesuatu yang harus diberikan orang lain untuknya. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus ia berikan kepada orang lain. Setiap kita memiliki hak dan kewajiban. Ya. Kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain, dan orang lain juga harus memberikan sesuatu yang itu merupakan hak kita. Maka apabila kita menuntut hak kita dari orang lain, namun kita tidak menunaikan hak orang lain, yang itu merupakan kewajiban bagi kita untuk menunaikannya, maka ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah, bahagian daripada kecurangan yang diancam dalam ayat yang mulia ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa dallatil ayatul karimatu ala annal insan kama ya'khudhu minan nas alladhi lahu yajib alaihi ay yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal muamalat." Ini tafsir yang baik untuk direnungkan. Ini tafsir yang mencakup segala perkara. Bukan hanya dalam masalah takaran dan timbangan, bukan hanya dalam masalah jual beli perdagangan, kan tapi beliau mengatakan ayat yang mulia ini menunjukkan, ya, ala annal insan, bahwa seorang manusia sebagaimana dia boleh mengambil haknya dari orang lain, maka dia juga harus memberikan hak orang lain. Ya, apakah terkait dengan masalah amwal, harta, maupun dalam masalah muamalah. Ini kita katakan tadi bahwa dalam kehidupan kita punya hak dan orang lain juga punya hak. Hak kita mesti ditunaikan oleh orang lain untuk kita, dan orang lain juga harus kita tunaikan haknya. Maka apabila kita sibuk menuntut hak kita tapi melupakan hak orang lain, ini termasuk kecurangan. Ya, ini termasuk kecurangan. Contoh misalnya tatkala kita berbicara dalam kehidupan rumah tangga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri. Istri punya hak yang harus kita tunaikan. Ya, sebagai seorang suami harus menunaikan hak yang dimiliki oleh istri, dan suami juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri. Maka tatkala kedua pasangan ini, ya, misal kita katakan suami sibuk menuntut haknya dari istrinya. Dia sibuk menuntut. Dia sibuk meminta kepada istrinya untuk menunaikan haknya secara sempurna. Akan tapi suami tidak memperhatikan hak istri, ini termasuk kecurangan yang diancam dengan wail dalam ayat yang mulia ini. Sebaliknya, jika seandainya seorang istri selalu menuntut haknya dari suaminya, akan tapi ia tidak memperhatikan hak suami yang harus ia tunaikan, maka istri ini juga diancam wail. Diancam dengan ancaman yang sangat berat dalam ayat yang mulia ini. Ya, maka ini ayat yang dijelaskan atau tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah adalah tafsir yang mencakup semua masalah dalam kehidupan kita. Apa hak dan kewajiban kita harus kita perhatikan. Hak kita minta orang untuk menunaikannya, dan hak orang lain juga tidak boleh untuk kita sia-siakan. Dalam segala perkara, kata beliau. Apakah terkait dengan harta, ataukah terkait dengan muamalah? Ya, ataukah terkait dengan muamalah? Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kala kita hanya menuntut hak kita saja tapi kita melupakan hak orang lain. Ya. Kita menuntut hak kita tapi kita melupakan hak orang lain. Sehingga kadang-kala tatkala kita membaca ayat yang mulia ini, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kita hanya berpikir bahwa ayat ini diarahkan oleh Allah hanya kepada pedagang. Ya, kepada penjual dan kepada pembeli. Yang kadangkala kita terjatuh di dalam kecurangan tanpa kita sadari.
Ya, terjatuh dalam kecurangan tanpa kita sadari. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Kemudian pada ayat yang kelima, "Liyaumin 'adzim." Pada ayat yang keenam, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka tatkala mereka melakukan kecurangan dalam segala hal yang sudah kita sebutkan di atas, apakah mereka tidak menyangka annahum mab'utsun, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kecurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaih. Dan ada satu hal yang mengherankan tentang keadaan mereka dan terus-menerusnya mereka melakukan hal itu. Melakukan kecurangan. Maka Allah berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Falladzi jarra'ahum 'ala at-tatfif adamu imanihim bil yaumil akhir. Di mana yang menjadikan seorang itu berani melakukan kecurangan? Apa yang menjadikan seorang itu berani melakukan kecurangan? Karena mereka tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan. Wa illa falau amanu bihi. Ya, jika seandainya mereka beriman dengan adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, wa arafu annahum yaqumuna baina yadayillah, dan mereka mengetahui bahwa kelak mereka akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang mereka lakukan. Yuhasibuhum 'alal qalili wal katsir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memeriksa apapun perbuatan yang mereka kerjakan, baik itu sedikit maupun banyak. La aqla'u an dzalika wa tabu min. Niscaya mereka akan meninggalkan dosa kecurangan itu dan mereka akan bertaubat kepada Allah darinya. Tapi karena mereka tidak beriman, sehingga mereka berani melakukan itu. Tapi karena mereka tidak beriman, sehingga mereka terus-menerus melakukan hal itu. Maka tatkala ada seorang muslim atau seorang muslimah yang melakukan kecurangan dan terus-menerus melakukan kecurangan, pada hakikatnya dia bukan tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Pada hakikatnya bukan tidak beriman dengan adanya hari perhitungan. Dia beriman. Akan tapi iman itu lemah. Syaitan telah menjadikan ia lupa dengan hari itu. Sehingga dia berani melakukan satu perbuatan yang perhitungannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sering kita sampaikan dalam kajian tafsir kita, sangat erat keterkaitan baiknya seseorang, taatnya seseorang, mampunya seorang menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kepada hari akhir. Kaitannya sangat erat. Semakin kuat keimanan seorang kepada hari akhir, semakin besar keimanan seorang dengan tahapan-tahapan yang akan ia jalani dalam kehidupan setelah kematian, niscaya dia akan semakin baik dalam menjalani kehidupan ini. Coba lihat, saya akan nukilkan beberapa hal terkait dengan wara. Ya. Karena pembahasan yang sedang kita bahas adalah terkait dengan yang terbesar darinya, dari tafsir para ulama adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita.
Artinya tatkala kita melakukan kecurangan, kita kurangi apa yang sedang kita timbang atau yang sedang kita takar, maka hakikatnya ada harta orang yang kita ambil tanpa hak. Ada harta orang yang kita ambil tanpa hak. Dan ini ada perhitungannya. Sekalipun sedikit, tetap ada perhitungannya, apalagi kalau dia banyak. Maka tatkala seorang meyakini dan menyadari bahwa setelah kematian ada kehidupan, ada perhitungan, ada surga dan neraka, dan itu besar di hatinya, maka dia tidak akan berani melakukan hal-hal seperti ini. Maka ini sering kita sampaikan bahwa sangat erat keterkaitan iman kepada hari akhir dengan amal. Aisyah berkata, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memiliki seorang budak. Ya, yang mana budak ini ditetapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala bekerja, dia adalah statusnya budak, pekerjanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kemudian biasanya Abu Bakar menetapkan untuknya bayaran. Mungkin pada setiap bulannya atau pada setiap pekannya, budak ini diizinkan oleh Abu Bakar untuk bekerja di luar, kemudian membayarkan sesuatu kepada Abu Bakar. Maka suatu hari, Aisyah mengatakan, faja'a yawman bisyai'. Ya, suatu hari budak ini datang menemui Abu Bakar dengan membawa sesuatu, makanan. Fa'akala minhu Abu Bakar. Karena makanan dibawa oleh sang budak, maka Abu Bakar pun menyantapnya. Beliau memakannya. Faqala lahul ghulam. Maka budak tadi mengatakan, tadri ma hadha? Ya Abu Bakar, tahukah engkau yang kau makan ini? Faqala Abu Bakar, wa ma huwa? Apa? Ya ini makanan. Tapi tahukah engkau dari mana makanan yang saya dapat? Maka Abu Bakar mengatakan, dari mana engkau dapat? Qala takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahana illa anni khada'tu. Dahulu di masa jahiliyah, aku berpura-pura menjadi dukun. Artinya mengobati seseorang atas satu penyakit yang dia alami. Dan aku tidak ahli dalam pengobatan, tapi aku menipunya. Ya, aku pura-pura menjadi seorang dukun, atau mungkin tabib, atau mungkin dokter, padahal aku tidak mampu, tapi aku menipunya untuk mendapatkan sesuatu dari orang ini. Fa'atani bidzalik hadzal ladzi akalta min. Akhirnya orang ini memberikan upah kepadaku. Padahal upah yang aku terima ini adalah upah yang tidak halal bagiku. Ya, kenapa? Upah ini adalah upah yang diberikan atas suatu pekerjaan yang tidak benar. Aku melakukan penipuan. Maka upah inilah yang akhirnya aku belikan sesuatu, dan yang makanan yang hari ini kau makan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala? Coba lihat. Keimanan yang menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan hilang dari sikap kita, sekalipun kita sama-sama beriman, sama-sama muslim. Sebagaimana iman dan Islamnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Fa'adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kulla syai'in fi batni. Aisyah mengatakan, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memasukkan jarinya ke mulutnya dan memuntahkan semua yang sudah dia makan. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena dia beriman dengan adanya surga dan neraka. Ia pernah mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Dia beriman dengan adanya hari akhirat, ada neraka, ada siksa Allah, ada ancaman. Di mana Nabi SAW mengatakan, setiap daging yang tumbuh dari hasil suht, artinya hasil haram, yang tidak benar, mengambil harta orang, ya, maka an-naru aula bihi, maka neraka, kata Allah, lebih layak untuk membakarnya. Ini menjadikan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian memuntahkannya.
Dan ini adalah waraknya mereka. Mereka berpikir bahwa hari akhirat adalah hari yang berat. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa meringankan perhitungan di hadapan Allah. Untuk tidak memasukkan apapun ke dalam perut mereka. Untuk tidak mengambil apapun. Untuk mereka sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sesuatu yang saya katakan tadi hilang mungkin dari kehidupan kita. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala sedang membagikan buah apel kepada masyarakat. Seorang khalifah yang adil. Setelah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia sedang membagikan tufah. Dia sedang membagikan apel kepada masyarakatnya. Artinya, buah apel ini beliau bagikan dan itu adalah hak masyarakat. Tiba-tiba seorang anaknya, beliau sedang duduk kala itu. Salah satu di antara anaknya masih kecil datang. Dan menghampiri keranjang tadi yang padanya ada apel yang sangat banyak yang akan dibagikan untuk masyarakat. Maka anaknya kemudian datang, kemudian mengambil satu buah dari apel tadi. Fawathaba ilaihi fafakka yada. Umar bin Abdul Aziz kemudian tatkala beliau sedang duduk, melihat anaknya datang mengambil satu buah apel tadi, yang tentunya adalah hak orang. Bukan untuk keluarga beliau, ini adalah hak masyarakat. Maka dia langsung bangkit dari tempat duduknya, kemudian mengambil apel tadi dari sang anak dan mengembalikannya ke keranjang tadi. Maka sang anak pun menangis. Sang anak menangis. Dan sang anak kembali kepada ibunya, yakni istrinya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah binti Abdul Malik rahimahullah. Maka sang ibu bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Maka dia mengatakan, pingin apel. Dia ingin apel. Dia sudah mengambil, tapi ayah mengambilnya. Mengambilnya dengan paksa. Maka akhirnya sang istri pun paham. Sang istri menyuruh seseorang, ya, diberikan uang kepada seorang untuk membeli apel di pasar. Ya, dapatlah satu keranjang kecil, kemudian dimakan oleh sang anak dan sang istri makan. Kemudian setelah pembagian itu selesai, Umar bin Abdul Aziz pun pulang, ya, masuk ke rumah, maka dihidangkanlah apel tadi kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar kepada istrinya? Dari mana engkau dapat ini, wahai istriku? Dia mengatakan, saya beli dari pasar dengan uang kita. Maka Umar mengatakan, rahimakillah, semoga Allah merahmati engkau, wahai istriku. Sungguh aku juga ingin memakannya. Akan tapi karena itu bukan hak kita, aku tidak berani mengambilnya. Subhanallah. Satu hal yang mungkin kita katakan hilang dari kehidupan kita. Ya. Bahkan disebutkan juga dari beliau rahimahullah, karena memang cerita tentang Umar bin Abdul Aziz adalah cerita-cerita yang benar, membuat hati ini tergugah untuk menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi manusia yang baik dalam kehidupan ini. Ya. Yang kita katakan tentunya contoh dari para sahabat luar biasa. Tapi yang menjadi hal yang sangat menakjubkan dari kita adalah seorang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Seorang yang hidup, yang pada awalnya dalam kemewahan. Beliau adalah keturunan dari bangsawan Bani Umayyah, yang kala itu sedang memegang kekuasaan. Ya. Tapi beliau bisa menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Suatu hari disebutkan bahwa beliau ingin minum madu. Ya, beliau ingin minum madu. Dan istrinya tahu, tapi madu saat itu di kota itu tidak ada. Tidak ada madu. Istrinya tahu bahwa beliau ingin minum madu. Maka sang istri kemudian memberikan uang kepada seseorang untuk membeli madu dengan uang pribadinya. Akan tapi supaya cepat mendapatkan madu dari satu kota tertentu yang ada di saat itu, sang istri memerintahkan orang ini membeli madu dengan memakai kendaraan pos. Jadi dahulu ada kuda-kuda kencang
yang disiapkan untuk membawa surat tertentu ke daerah-daerah kaum muslimin supaya surat itu bisa cepat sampai. Ini awal kebijakan ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi madu ini dibeli dengan uang pribadinya, akan tapi menggunakan kendaraan negara. Akhirnya madu itu pun sampai, kemudian dihidangkan kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz meminumnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada istrinya, dari mana engkau dapat ini? Maka dia mengatakan, aku perintahkan seseorang untuk berangkat ke satu kota, membelinya dengan menggunakan kendaraan negara. Maka apa kata Umar rahimahullah? Panggil orang itu. Maka dipanggil. Dia mengatakan, madu ini jual di pasar. Madu ini jual di pasar. Kembalikan kepada kami modal yang sudah kami keluarkan. Contoh misalnya madu itu dibeli dengan harga misalnya 100.000. Ya, itu modal pribadi keluarga beliau rahimahullah. Ya, maka coba jual di pasar. Setelah dijual, tentunya tatkala madu tidak ada, harganya tentunya naik. Maka dijual, dapat ya kurang lebih misal 150.000. Maka dia mengatakan 100.000 kembalikan karena itu hak kami dari uang pribadi kami. Sedangkan 50.000-nya belikan makanan untuk kendaraan-kendaraan pos yang disiapkan negara. Demi Allah, jika seandainya muntah saya berharga, maka saya akan muntahkan ini. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak benar. Hal-hal seperti ini sangat luar biasa. Maka para ulama mengatakan sangat erat keterkaitan antara ketaatan, antara menjauhi maksiat dengan keimanan kepada hari akhir. Karena seorang muslim tatkala melakukan apapun dalam kehidupan ini, ia menyadari semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Allah SWT ingatkan, ya, dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kecurangan-kecurangan khususnya dalam sukatan atau takaran dan timbangan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah ingatkan. Jadi masalahnya bukan sekedar dicurangi atau mencurangi, tapi masalahnya berlanjut di mana? Di hari akhirat. Maka dalam beberapa ayat Allah ingatkan. Bahkan maklum bagi kita semua tentang satu kaum, satu umat yang dibinasakan oleh Allah karena dosa ini. Ya, dibinasakan oleh Allah SWT karena dosa ini. Yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85, di antara apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Syuaib dan ayat tentang cerita Nabi Syuaib ini banyak dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabi Syuaib yang disebutkan beliau adalah khatibul anbiya, khatibnya para nabi, karena keindahan dan kebaikan kata-kata yang beliau sampaikan dalam berdakwah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, yakni Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, Nabi Syuaib. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidak ada Tuhan
yang berhak kalian sembah kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Kemudian apa beliau ingatkan? Terkait dengan pembahasan kita. Fa'auful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Ya. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takarannya dan timbangannya. Ini yang disampaikan dakwah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka tidak mau mengikuti dakwah beliau, apa yang Allah lakukan? Allah siksa mereka, Allah timpakan kepada mereka adab di dunia sebelum adab di akhirat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan dalam surat Al-Isra secara umum. Ayat yang ke-35 dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar," kata Allah. "Dan timbanglah dengan neraca yang benar," kata Allah. "Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Ya, lebih baik akibatnya, para ulama mengatakan tatkala seorang baik dalam takaran dan timbangannya, tidak melakukan kecurangan, maka baik untuknya dunianya dan baik untuknya akhiratnya. Ya, para ulama mengatakan tatkala orang mengetahui bahwa kita tatkala berdagang tidak pernah melakukan kecurangan, ya, maka orang akan suka dengan kita. Niscaya orang akan terus berbelanja kepada kita. Ini dikatakan oleh Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Artinya orang pasti akan terus menjalin hubungan dengan engkau, bahkan dia akan juga merekomendasikan orang agar menjalin hubungan bisnis, usaha, perdagangan dengan Anda. Karena Anda dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah melakukan kecurangan. Dan tentunya akibat yang lebih baik yang akan kau dapat tatkala engkau tidak melakukan kecurangan adalah kebaikan yang akan engkau terima tatkala engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, camkan dan renungkanlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, karena sebesar apapun kita mengambil hak orang lain, maka ada perhitungannya tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi irdi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran wala dirham, alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa'umila alaih." Di mana Nabi SAW mengatakan bahwa permasalahan akan berlanjut di akhirat. Apapun yang kita ambil dari orang lain, maka perhitungannya nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana tidak ada dinar dan dirham kata Rasulullah SAW, yang ada adalah pertukaran pahala dan dosa. Maka hati-hati hak orang yang kita ambil. Sekalipun sedikit, itu tetap ada perhitungan, apalagi kalau banyak. Dan jangan sampai kecurangan orang, tidak baiknya orang dalam bermuamalah, menarik kita untuk melakukan sesuatu yang juga dilarang dan diharamkan oleh syariat. Karena setiap kita, tatkala bertemu dengan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Dan hati-hati jika seandainya urusan dosa yang kita lakukan itu ada keterkaitan kepada orang lain. Apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "In laqaitallaha bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaik min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Jika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa 70 dosa, namun dosa ini adalah dosa hanya antara engkau dengan Tuhanmu, itu jauh lebih ringan bagimu tatkala engkau membawa satu buah dosa
Tapi satu buah dosa ini adalah dosa yang terkait antara engkau dengan hamba-hamba Allah yang lain. Karena apa? Karena jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mendapati seorang hamba melakukan dosa, mungkin pelanggaran terhadap hak Allah, ya tentunya selain kekafiran dan kesyirikan, Allah sudah menyatakan dalam hadis kudusinya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu akan mendahului murkaku. Allah mungkin akan ampuni. Tapi jika seandainya engkau bertemu dengan Allah dengan membawa dosa, yang dosa ini ada kezaliman yang kau lakukan terhadap manusia, maka Imam Sufyan Tsauri mengatakan, sekalipun dosa yang ini satu dibandingkan dengan 70 dosa yang lainnya yang kau lakukan antara engkau dengan Allah, maka yang 70 itu jauh lebih ringan daripada yang satu ini. Kenapa? Hanya ada pertukaran pahala dan dosa. Maka hati-hati dari barang yang kita timbang, timbangan, takarannya tidak benar. Hati-hati dari perbuatan melakukan kecurangan. Artinya apapun yang bukan hak kita, jangan pernah kita ambil. Apapun yang bukan hak kita, jangan pernah kita ambil. Ya, jauhi itu, tinggalkan itu, hingga kita bertemu dengan Allah. Sehingga Allah SWT bisa selamatkan kita, dan Allah izinkan kita untuk memasuki surganya subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita ingatkan, apa yang difirmankan oleh Allah, wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang melakukan dosa yang sangat besar, orang-orang yang diancam dengan ancaman siksa yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat seperti ini sehingga kita bisa selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita jelaskan dari tafsir beliau pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan bisa menambah rasa takut kita kepada Allah dan bisa menambah keinginan kita untuk bisa menjadi seorang hamba yang bisa baik dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.